Ya, selamat sore Tribuners, baik yang kini hadir di studio maupun yang mengikuti acara ini secara online melalui YouTube Pos Kupang atau Facebook Pos Kupang. Khusus untuk yang mengikuti acara ini secara online, lebih awal saya ingatkan untuk kalau ada yang mau bertanya atau memberikan komentar tentang acara ini, silakan menuliskan komentar di YouTube Pos Kupang ataupun di Facebook fanpage Pos Kupang. Ya, kali ini bersama saya Agus Sape. Kita akan membahas topik yang semakin hari semakin akrab dengan kita, tetapi kasat mata kita tidak pernah lihat. Ya, apalagi kalau bukan virus corona atau COVID-19 itu. Ya, tentu Anda tahu sejak virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, virus ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia, menjangkiti orang-orang, menular, bahkan tidak sedikit yang harus meregang nyawa. Begitupun ketika virus ini masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Begitu cepat dia menyebar dan memakan korban. Ketakutan pun merebak ke seluruh Indonesia. Dan jumlah kasus makin hari semakin meningkat. Menakutkan. Kenapa? Pertama karena virus ini belum ada obat. Para peneliti masih terus berusaha untuk mencari, tapi sampai sekarang belum ada yang betul-betul disepakati sebagai vaksin yang bisa mencegah penularan virus ini. Yang kedua, kenapa menakutkan? Karena virus ini, seperti yang saya bilang tadi, tidak kasat mata. Kita tidak lihat, tetapi tiba-tiba kita sakit, dan bahkan kita bisa meninggal. Bahkan NTT yang di awal-awal bulan-bulan awal masih berada di nomor buntut peringkat penularan virus corona. Tapi akhir-akhir ini, saya kira mulai September, peningkatannya semakin naik dan sudah mulai makan korban. Berbagai pihak, terutama pemerintah, sudah berupaya membuat strategi bagaimana menghilangkan atau bisa menghambat penularan virus ini. Seperti kita ingat awal-awalnya kita dihimbau untuk tetap di rumah, stay at home, bekerja dari rumah, work from home. Bahkan untuk para pelajar dan mahasiswa mulai digalakkan program pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Itu semua bermaksud untuk mencegah, untuk menghambat penularan virus ini. Tapi nyatanya hingga sekarang malah terus meningkat. Nah, apa yang salah? Apakah memang virus ini terus bergerak dan terus bermutasi? Atau kita yang masyarakat ini tidak patuh terhadap berbagai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Antara lain selalu mengenakan masker,
selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan jaga jarak dan sebagainya. Tapi kali ini kita coba fokus pada penggunaan masker untuk melindungi kita dari penularan virus corona ini. Dan untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita di studio dua narasumber kita yang keren dan smart. Yang pertama, Dr. David Santosa, dokter spesialis penyakit dalam. Dia bertugas di beberapa rumah sakit di Kota Kupang ini. Yang kedua, Dr. Dita, juga dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik, Kota Kupang. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan kepada dua narasumber kita, saya perlu menyampaikan dulu mekanisme diskusi kita hari ini. Nanti juga dalam diskusi mungkin akan terjadi ada jeda iklan untuk kita. Lalu nanti setelah pemaparan oleh dua narasumber, kita yang hadir di studio silakan memberikan pandangan, menyampaikan pertanyaan atau saran yang diharapkan bisa dijawab oleh dua narasumber kita. Lalu sekali lagi untuk yang mengikuti acara ini secara online, silakan mengajukan pertanyaan Anda, menulis pertanyaan Anda di YouTube Pos Kupang atau di Facebook fanpage Pos Kupang. Oke? Sekarang saya berikan kesempatan pertama kepada Dr. David. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Om Agus. Selamat sore teman-teman Tribuners, baik yang hadir di studio maupun yang mengikuti secara live di Facebook Pos Kupang. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. David Santosa, spesialis penyakit dalam. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Kartini, dan Rumah Sakit Carlos Borromeus di Kota Kupang. Pada sore hari ini saya diundang oleh teman-teman dari Pos Kupang untuk membahas bersama, untuk berdiskusi mengenai masalah COVID-19. Ya. Untuk COVID-19 sendiri, saya sangat yakin sekali bahwa teman-teman semua, Tribuners semua tidak perlu lagi dijelaskan apa itu COVID-19. Semua orang di NTT, bahkan di Indonesia maupun di dunia sudah tahu apa itu COVID-19 ya, karena penyakit ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, yang kameranya tertutup itu sepertinya. Oke, yang hari ini saya ingin sampaikan, saya akan mulai dari jumlah penderita dulu. Kalau jumlah penderita COVID-19 di Indonesia, data hari ini jumlahnya bertambah 3.222 hari ini. Dengan total akumulasi kasus positif di Indonesia sampai hari ini sudah 392.934. Artinya penyakit ini diderita oleh banyak orang di Indonesia. Jadi bukan cuma sedikit saja, tapi banyak ya. Nah, terus untuk di NTT sendiri juga jumlahnya cukup besar. Di NTT terakhir kali untuk data hari ini, data kemarin di NTT sudah 653 orang yang positif COVID-19 dengan yang meninggal 7 orang. Nah, mungkin yang ingin saya garis bawahi untuk NTT khususnya, saya ambil data dari Kompas masih grupnya Pos Kupang, jadi nggak masalah ya, Om Agus. Data dari Kompas tanggal 29 September yang kemarin, bulan lalu, di NTT, terutama di Kota Kupang, penularan COVID-19 itu mayoritas sudah 50% lebih sudah transmisi lokal. Kalau dulu kan di NTT ini kita kasusnya kasus impor. Impor itu maksudnya dari orang-orang pelaku perjalanan dari daerah di luar NTT datang ke NTT akhirnya terdiagnosis positif COVID-19. Cuman mulai dari September akhir tanggal 29 menurut data di Kompas, di NTT ini kasusnya yang positif COVID-19 sudah mulai banyak yang transmisi lokal. Nah, kalau transmisi lokal konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya ketularannya di NTT. Jadi artinya sudah banyak positif di NTT, dia tidak sadar dirinya sakit, dia menularkan ke orang lain.
Itu fokus saya untuk sore hari ini. Ya, apalagi tadi temanya ingat pesan Ibu 3M ya. Nah, saya ingin tekankan satu hal ini mungkin yang sangat menarik dan tolong benar-benar dipahami benar-benar. Kita kalau di NTT kan banyak malaria ya dulu ya. Nah, kalau malaria itu kan yang menularkan nyamuk. Nyamuk yang ada positif ada plasmodiumnya, dia menggigit orang. Orang ini nanti jadi sakit malaria. Kalau COVID-19 yang menularkan bukan nyamuk. Yang menularkan siapa? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini manusia yang ada di sini gitu. Jadi misalkan saya positif COVID tapi saya tidak bergejala. Saya tidak ada keluhan sama sekali. Terus saya seenaknya pergi kemana-mana tanpa pakai masker, ngobrol dekat-dekat, pegang-pegang, cium hidung mungkin sama orang-orang yang lain ya. Walaupun saya tidak bergejala, jika saya sudah positif, saya bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Jadi dalam hal ini yang menularkan bukan nyamuknya. Bukan, kalau malaria kan nyamuk kan. Kalau COVID-19 yang menularkan ya kita semua. Jadi yang bertanggung jawab terhadap penyebaran COVID-19 dimanapun itu, kalau dalam hal ini kan di NTT ya kita ini masyarakat NTT. Jadi kalau kita ini masyarakat NTT tidak patuh menjalankan 3M, ya mungkin di masa yang akan datang jumlah penderita COVID-19 di NTT akan semakin banyak, bukan semakin menurun, malah semakin banyak. Itu inti yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini sebenarnya. Karena ini untuk awam, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya.